Fadlizon memancing keributan di ruang publik seolah-olah presiden menghilangkan peran Soeharto. Ini keterlaluan. Dan ini memancing polemik bagi orang yang tidak membaca kepres itu seolah-olah memang benar pemerintahan Presiden Jokowi menghilangkan peranan Soeharto. Ini memancing emosi orang-orang pendukung Soeharto kan. Keluarga Cendana marah, kelompok pro Orde Baru marah, kelompok-kelompok Bani Kadrunia juga marah. Akhirnya menjadi amunisi baru untuk menyerang presiden. Fadlizon tidak membuat cerita yang sebenarnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi akhir pekan. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang ulah Fadlizon yang sekali lagi memancing kegaduhan dan keributan di tanah air. Mohon maaf, dengan segala hormat saya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memang sering banget membuat ulah dan memancing keributan dan kegaduhan. Sebagai wakil rakyat di DPR, harusnya dia memberikan solusi, memberikan masukan, apalagi partainya sudah mendapatkan kemewahan menjadi koalisi pemerintah. Ada 2 menteri dari Gerindra yang diberikan kedudukan terhormat oleh Presiden Jokowi di kabinet, Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, tapi saya tidak tahu ini apa motifnya si Fadlizon ini. Ini menurut saya sudah keterlaluan dan kasar gitu loh. Dia mengatakan terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina, dia mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat dan keras, tegas seperti Putin. Bukan pemimpin yang banyak utang dan pelongo-pelongo. Saya yakin meskipun dia tidak menyebut nama, dia sedang menyindir Presiden Jokowi. Kata pelongo-pelongo ini sering diucapkan oleh Fadlizon dan kelompoknya. Ini menurut saya sudah melampaui batas etika dan kesantunan politik di Indonesia. Kalau saya mengatakan Fadlizon anggota DPR seperti buntelan kentut, dia marah atau tidak? Pasti marah. Karena menurut saya istilah buntelan kentut itu pun juga melampaui kesantunan. Makanya saya tidak berani bersuara. Saya tidak pernah mengatakan Fadlizon seperti buntelan kentut. Karena itu menurut saya sudah melampaui kepatutan dan etika kesantunan politik di Indonesia. Sama seharusnya Fadlizon juga tidak mengatakan pemimpin kita pelongo-pelongo. Ini menurut saya sudah offside. Jadi Fadlizon ini memang luar biasa. Terakhir dia membuat kegaduhan tentang kepres Hari Kedaulatan Penegakan Negara. Tanggal 1 Maret melalui perpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Ini kepres gitu. Fadlizon memancing keributan di ruang publik seolah-olah pemerintah Presiden Jokowi menghilangkan peran Soeharto dalam serangan umum 1 Maret tahun 1949. Pada zaman Orde Baru memang serangan 1 Maret itu menjadi ikon yang dibesar-besarkan oleh rejim Presiden Soeharto. Tapi Fadlizon lupa, ini kepres. Kepres itu hanya mengatakan bahwa secara administrasi ini adalah hari penegakan kedaulatan negara yang diilhami dengan serangan umum 1 Maret. Tidak perlu dalam kepres itu menyebut nama, inisiator dan sebagainya. Tapi dalam risalah
akademis tentang Kepres itu, Soeharto namanya disebut 48 kali oleh konsideran dari Kepres itu. Nah, Fadlizon memancing keributan di ruang publik seolah-olah Presiden menghilangkan peran Soeharto. Ini keterlaluan. Dan ini memancing polemik bagi orang yang tidak membaca Kepres itu, seolah-olah memang benar pemerintahan Presiden Jokowi menghilangkan peranan Soeharto. Ini memancing emosi orang-orang pendukung Soeharto kan. Keluarga Cendana marah, kelompok pro Orde Baru marah, kelompok-kelompok Bani Kadrunia juga marah. Akhirnya menjadi amunisi baru untuk menyerang Presiden. Fadlizon tidak membuat cerita yang sebenarnya. Bagi saya dia menciptakan kebohongan publik, menciptakan kegaduhan publik. Karena ini Kepres. Kepres itu tidak perlu menyebutkan siapa inisiatornya, hanya Hari Penegakan Kedaulatan Negara dengan inspirasi serangan umum 1 Maret. Itu saja, tidak perlu disebutkan siapa-siapa terlibat di situ. Dan kenyataannya dalam risalah akademis pembuatan Kepres itu disebutkan kok Soeharto. Tidak benar pemerintah Presiden Jokowi menghilangkan peran Letnan Kolonel Soeharto. Jadi yang dikatakan oleh Fadlizon itu adalah kebohongan publik dan hoax dan hanya memancing kegaduhan. Di sisi lain, saya harus mengkritisi juga peranan Menko Polhukam Mahfud MD juga tidak pintar, tidak cerdas mengkomunikasikan tentang Kepres 1 Maret ini. Yang terjadi, Mahfud MD justru memancing polemik baru. Dan harus diakui dengan gelar profesor, guru besar dan rekam jejak sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, pernah menjadi Menteri Pertahanan, pernah menjadi menteri ini dan menteri itu. Mahfud MD tidak mempunyai kemampuan komunikasi publik yang bisa menjelaskan secara detail kenapa Kepres itu dibuat seperti itu dan kenapa tidak perlu nama-nama. Analogi yang dibuat oleh Mahfud MD salah besar dengan menganalogikan naskah proklamasi. Sangat tidak tepat. Ini Kepres. Jadi Kepres tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, bukan Kepres tentang serangan umum 1 Maret. Jadi ada dua sisi yang saya harus kritisi. Di sisi lain, Fadlizon memanfaatkan Kepres ini untuk pansos, panpol, panjat politik dan panjat sosial, dengan menciptakan kegaduhan-kegaduhan, menciptakan hoax, menciptakan kabar palsu, berita palsu, informasi yang salah. Di sisi lain, Mahfud MD pun tidak piawai untuk menangkis dan memberikan narasi publik yang mencerdaskan, sehingga menjadi bulan-bulanan juga. Nah, terkait hal ini saya berpikir juga perlunya juru bicara negara yang piawai untuk menerjemahkan ini. Jangan hanya Mahfud MD yang memang tidak mempunyai kemampuan komunikasi publik yang baik. Jangan hanya juga staf khusus dari Mensesnek, tapi harus ada juru bicara negara yang piawai mengemas komunikasi publik dan menjelaskan secara komprehensif lahirnya satu policy. Itu menurut saya yang belum dimiliki oleh pemerintahan Presiden Jokowi sekarang. Sehingga kegaduhan ini segera diredam. Karena kita menghadapi orang-orang seperti Fadlizon dan kawan-kawan yang selalu mencari celah dan kelemahan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya tidak masuk pada polemik tentang Kepres penegakan kedaulatan negara, tapi saya setuju dengan narasi yang dibuat oleh sejarawan dari Universitas Gadjah Mada bahwa Kepres tidak perlu mencantumkan nama. Ini hanya penegasan keputusan Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Tapi yang jelas nama-nama pelaku sejarah termasuk Letkol Soeharto, Hamengkubuwono ke-9 dan tokoh-tokoh yang lain tidak dihilangkan dalam
konsideran atau naskah akademik penyusunan kepres ini. Ini yang harusnya dijelaskan oleh juru bicara negara, bukan menanggapi Fadlizon yang sengaja memancing kegaduhan. Fadlizon ini tidak fokus hanya pada kepresnya, tapi hanya sekedar memancing, dan dia tahu bahwa di pemerintahan Presiden Jokowi sekarang tidak ada orang yang piawai menerjemahkan policy dari negara atau pemerintah. Ini lubang kelemahan ini dimanfaatkan oleh orang-orang seperti Fadlizon yang sengaja memancing kegaduhan. Menurut saya, sudahlah. Harusnya Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang membawai Fadlizon menegurlah. Jangan keterlaluan dan selalu memancing kegaduhan. Negeri ini sedang recovery pasca pandemi COVID. Semua stakeholder termasuk beberapa tokoh-tokoh ini menenteramkan publik. Jangan malah menciptakan kegaduhan. Ini yang saya ingin sampaikan pada opini saya hari ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda mendengarkan opini saya terkait kegaduhan yang sekali lagi diciptakan oleh Fadlizon, dan ini menurut saya by design untuk menciptakan kegaduhan supaya serangan kepada pemerintah semakin bertubi-tubi dan melemahkan kredibilitas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut saya intensnya ke arah sana, bukan semata terkait dengan kepres penegakan kedaulatan negara atau serangan umum 1 Maret atau dihilangkannya peran Soeharto, karena pada kenyataannya dalam kepres dan pertimbangan dalam perpres tidak ada penghilangan tokoh-tokoh yang terlibat dalam serangan umum 1 Maret, termasuk Letnan Kolonel Soeharto. Jadi tolonglah dewasa mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menciptakan dialektika yang mencerdaskan kita semuanya, bukan selalu memancing kegaduhan. Muak saya. Baik, sahabat Indonesia, selamat berakhir pekan. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga Anda. Jangan pernah lupa selalu menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.